What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini, channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungannya. Amin. Gimana juga puasa kalian guys? Semoga lancar selalu ya, dan gak bolong-bolong tuh sampai hari lebaran tiba. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah treat horor yang cukup serem, berjudul Pada Sebuah Gang, karya Adelbert Rusty. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Kisah ini adalah kisah nyata dari teman saya yang terjadi pada tahun 2019 lalu tuh. Kala itu, aku sedang naksir pada seorang gadis di tempat kerjaku. Ia dan aku masih sama-sama berada di bagian marketing di sebuah perusahaan rokok tuh. Bedanya, kalau aku baru saja menjajaki pekerjaan ini selama 6 bulan lamanya. Sedangkan dia, sebut saja dia Nia. Dia merupakan pekerja baru di perusahaan tersebut. Dan ia juga baru masuk bulan lalu tuh. Kala itu, ku beranikan diri untuk meminta nomor kontak kepadanya. Alhamdulillah, dengan serta-merta ia pun memberikan nomornya tuh kepadaku. Malamnya, ku hubungi dia lewat pesan di WA tuh. Ku katakan kalau aku mau mengajaknya jalan pada hari Sabtu nanti. Kebetulan, di hari itu, aku pun mendapatkan undangan dari temanku yang kala itu mengadakan pernikahan tuh. Pernikahannya pun dilakukan pada sore hari. Ya kali, hitung-hitung ngedate aja kali. Kala itu juga, aku pun meniatkan untuk meminta Nia agar mau menemaniku pergi ke sana. Memang rezeki gak kemana. Setelah aku ajak, ia pun mau ikut bersamaku nanti. Betapa senangnya hatiku kala itu. Karena apa? Ya jelaslah karena bisa membawa cewek secantik itu. Cewek secakep Nia ke undangan pernikahan temanku tuh. Tak berselang lama setelah chat, ia pun memberikan alamat rumahnya tuh kepadaku. Dan kupastikan aku pun akan menjemputnya di waktu yang sudah kita tentukan bersama tuh. Cie, kiu. Cukuruku. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba tuh. Sabtu sore tersebut. Kala itu, hujan pun turun dengan sangat derasnya tuh dari siang hari tadi. Aku pun melongo melihat situasi tersebut. Bisa-bisa aku pun batal pergi ke undangan temanku tuh. Dan otomatis aku pun batal mengajak Nia kencan. Hujannya pun masih mengguyur hingga pukul 4 sore kala itu. Alhamdulillah, ketika jam 5 sore, hujan pun mulai mereda tuh. Dengan gesitnya, kuputuskan untuk pergi menjemput Nia ke rumahnya. Masalah dia mau ikut atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting gue nepatin janji buat jemput dia. Dan juga, aku pun sangat rindu. Sudah lama gak bertemu dengannya. Gerimis pun masih turun ketika ku pacu motorku di sore hari tersebut. Ku lalui jalan menuju rumah Nia tersebut yang telah diberikan alamatnya kepadaku kala itu. Sekitar 40 menitan perjalanan, akhirnya aku pun tiba tuh di sebuah gang. Kala itu, ku gas motorku dengan pelan-pelan tuh memasuki gang tersebut. Jalannya pun begitu sempit dan juga banyak lubang di mana-mana tuh. Air yang menggenang pun cukup banyak dikarenakan hujan tadi. Saat aku masuk gang tersebut, hari pun memang menjelang gelap tuh. Gak nyangka juga si Nia tinggal di daerah yang kayak gini. Batinku kala itu. Kalau lihat dari penampilannya, ia seperti orang yang tinggal di sebuah perumahan elit. Namun faktanya, ia tinggal di daerah gang seperti ini. Tapi entah mengapalah, semua karena cinta, gue jabanin deh.
Gang ini sangat lengang dan sepi sekali. Aku berpikir mungkin dikarenakan hujan yang deras seperti tadi. Makanya orang-orang pada malas keluar tuh. Aku juga khawatir kala itu. Takut rumahnya kelewatan. Pikirku saat itu. Tapi jika berdasarkan alamatnya, rumahnya pun masih cukup jauh dari sini. Aku pun belum mau menyerah untuk menemukan kediamannya tuh, si cantik jelita tersebut. Di depan sana, kulihat ada seseorang yang sedang berjalan di tengah-tengah gerimis yang masih turun kala itu. Kuhampiri orang tersebut. Maksudku, aku mau memboncengnya. Siapa tahu dia memang lagi butuh tumpangan tuh. Makin ku dekati, makin jelas sosok orang yang sedang berjalan itu. Dan ternyata dia pun seorang wanita tua tuh. Di tangannya tertenteng sebuah kantong plastik hitam. Dan di tangan lainnya, ia pun membawa sebuah jerigen yang berukuran kecil tuh. Kepalanya pun tertutup oleh topi caping kala itu. Mungkin untuk menghindari air hujan. Cara jalannya pun tertatih-tatih. Pokoknya kasihan banget deh. Jam segini kok masih ada nenek-nenek keliaran di luar rumah. Mana hujan lagi. Ayo nek, biar ku antar. Kataku kala itu sambil menghentikan motorku di dekatnya. Semenjak ia menatapku, saat ia mengangkat kepalanya, terlihat kalau mata di sebelah kirinya telah rusak. Ia pun lalu tersenyum tuh. Dengan cepat, ia pun naik tuh boncengan di belakangku. Aneh juga sih pikirku. Nenek setua ini masih lincah amat gerakannya. Namun karena tak mau berpikir yang aneh-aneh, aku pun segera menyalakan motor tuh dan pergi dari gang tersebut. Dari mana, Nek? Hujan-hujan begini. Ucapku kala itu membuka obrolan. Tadi dari warung depan. Habis beli beras sama minyak tanah, Nak. Di sini nggak ada warung. Jadi nenek harus ke depan gang kalau mau belanja. Jawab si nenek tersebut. Oh, jadi yang ditenteng itu beras sama minyak. Minyak tanah buat apa, Nek? Tanyaku lagi saat itu. Buat masak nasi ya, Nak. Kalau gak pakai minyak tanah, mau masak pakai apa? Aku pun terheran-heran. Masa sih masak pakai minyak tanah? Kan zaman udah maju. Mana minyak tanahnya mahal dan langka lagi. Aku pun merasa bingung saat itu. Kenapa nenek pergi belanjanya saat hujan begini, Nek? Anak-anak nenek pada kemana? Sesaat ia pun terdiam tuh. Anak-anakku jahat semua, Nak. Semua tak ada yang peduli denganku. Mau aku sehat, mau aku sakit, tak ada satupun yang mau tahu dengan keadaanku. Aku pun sedikit kaget saat nenek itu mengeluarkan pernyataan tersebut. Si Yandi itu, ia yang paling sering menyakitiku. Mataku pun rusak sebelah karena dia. Ucap nenek tersebut dengan nada yang gusar tuh. Aku pun terdiam, tapi masih ingin tahu dengan cerita sang nenek tersebut. Si Andi itu siapa, Nek? Si Yandi itu anakku. Astaga. Nenek ini ternyata korban kekerasan dari anaknya sendiri tuh. Aku pun sangat miris mendengar pernyataan tersebut. Aku pun hanya diam saja, tak tahu harus berkata apa. Setelah cukup jauh berjalan, si nenek pun minta diberhentikan di depan sebuah rumah. Bagian depan rumahnya itu tertutup oleh deretan seng yang terpasang begitu rapat. Sulit buatku untuk melihat dengan jelas rumah tersebut. Kondisinya juga sangat gelap tuh, karena memang udah maghrib. Mungkin juga sang nenek belum sempat menyalakan lampu saat mau belanja tadi tuh. Makasih ya, Nak, atas tumpangannya. Kata si nenek kala itu sambil tersenyum kepadaku. Sama-sama, Nek. Hanya itu saja yang bisa kukatakan kepada nenek tersebut. Ia pun beranjak ke arah rumahnya. Tapi ia pun berbalik lagi sambil berkata sesuatu kepadaku. Jangan kau dekati anak itu. Ia bukan perempuan yang pantas untukmu. Belum sempat aku membalas perkataannya, si nenek tersebut keburu masuk tuh ke balik pagar. Aku pun belum sempat bertanya apa maksud perkataannya tersebut.
Singkat cerita, beberapa menit kemudian, tibalah aku di tempat tujuan tuh, yaitu rumah Nia. Hampir saja, aku pun melupakan rencana itu untuk membawanya ke undangan. Kala itu, aku pun melihat Nia yang sudah siap berdandan untuk pergi itu. Mukanya pun bertekuk kala itu. Mungkin ia marah. Marah karena aku terlambat datang tuh. Aku pun menjelaskan kepadanya bahwa sepanjang hari memang hujan terus tuh. Dan juga kuceritakan pertemuanku dengan seorang nenek barusan tuh. Ia terlihat heran. Nenek-nenek. Di gang ini perasaan gak ada nenek-nenek ah. Katanya kala itu. Kusebutkan ciri-ciri sang nenek tersebut yang kujumpai tadi kepada Nia tuh. Karena sebagai warga gang ini, seharusnya ia pun kenal dengan beliau tersebut. Saat kusinggung mengenai mata si nenek yang rusak, ekspresinya pun menjadi sedikit berubah tuh. Ia menjadi agak ketakutan sepertinya. Matanya rusak sebelah. Tanya Nia kala itu. Ia membawa kantong beras sama jerigen minyak tanah ya. Tanya Nia kala itu kepadaku. Aku pun mengiyakannya. Kukatakan bahwa aku juga mengantarnya sampai ke depan rumahnya tuh tadi. Astaga. Pekik Nia kala itu sambil ketakutan tuh. Sebenarnya yang kau temui itu adalah nenekku. Ucapnya kala itu. Aku pun masih mau bertanya lagi. Tapi ucapannya yang berikutnya benar-benar membuatku merinding tuh. Nenekku sudah lama meninggal, Sam. Semenjak aku masih sekolah dasar. Beliau meninggal karena tertabrak oleh sebuah truk ketika menyeberang jalan. Saat itu, memang nenekku mau membeli beras dan minyak tanah di warung depan. Cerita Nia saat itu. Rumah tempat kau turunkan dia, dulu kami memang tinggal di situ. Tapi sekarang, rumah itu kosong. Biar tak ada yang masuk, bapakku pun memagarinya dengan seng tuh supaya aman. Aku pun terpana, tak yakin dengan ucapan yang kudengar, tapi nyatanya itu benar-benar terjadi. Nenek yang kujumpai tadi, rupanya nenek si Nia. Gadis yang kusukai itu. Tapi neneknya yang kujumpai tersebut rupanya bukan manusia. Tadi nenek sempat menyebutkan sebuah nama. Ya, nama seseorang. Siapa? Dia seseorang yang menyakitinya. Bola mata Nia pun tampak membesar. Siapa? Yandi namanya. Nia pun membelalak. Wajahnya pun memucat. Siapa memang Hendy, Nia? Tanyaku padanya tersebut. Kemudian, ia pun kelihatan mulai marah tuh. Yandi itu bapakku. Lagi-lagi, aku pun melongo dengan apa yang ku dengar tuh. Nia pun makin menunjukkan amarahnya. Padahal, aku sendiri sedang bingung. Kenapa ia harus semarah itu? Nenek sialan. Udah mampus juga kenapa harus umbar aib keluarga sendiri sih? Jeritnya kala itu tiba-tiba. Pergi kamu, Sam. Jangan pernah lagi ke rumah ini. Jangan lagi kau dekati aku. Aku gak sudi ada yang tahu rahasia keluargaku. Pekiknya kala itu sambil mendorongku keluar rumahnya tersebut tuh. Sumpah aku pun tak mengerti ada apa ini sebenarnya. Setelah itu, dengan sekonyong-konyong, ia pun membantingkan pintu rumahnya tuh, tepat di depan mukaku. Gile bener, cantik-cantik tapi gak punya sopan santun ya anak. Tapi ya sudahlah. Aku pun menghidupkan mesin motorku untuk segera pulang. Sungguh aneh sekali rasanya atas semua peristiwa yang terjadi barusan tuh. Dengan perlahan, ku jalankan motor tersebut menuju arah luar gang itu. Hari pun semakin gelap dan semakin terasa sangat gelap ketika aku melintasi rumah kosong tempat aku menurunkan si nenek tersebut sebelumnya. Sialnya, sang nenek tersebut ada di sana. Ia pun berdiri persis di depan bagian rumah tersebut. Kedua tangannya pun masih menenteng benda yang sama
seperti yang kulihat di awal tadi. Ia pun tertawa terkekeh-kekeh tuh, sambil pandangannya tertuju ke arahku. Ya Allah, buruk sekali nasibku hari ini. Dengan buru-buru, aku pun memacu motorku agar bisa segera keluar tuh dari gang horor tersebut. Dan aku pun berjanji dalam hati untuk tak akan pernah memasukinya lagi. Gimana ceritanya? Lumayan serem kan? Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.